teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Suci Permatasari. Hari ini saya akan membahas mengenai investasi. Jadi teman-teman, investasi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang dengan cara membeli atau memiliki suatu barang dan jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Tentu investasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang investasi uang. Namun investasi bisa kita analogikan dengan contoh yang simpel dan mudah dimengerti. Misal, seorang ayah diberitahu anaknya bahwa ia ingin menjadi seorang pengacara yang sukses. Maka si ayah menyekolahkan anaknya sampai jenjang tertinggi sesuai pilihannya, sehingga diharapkan suatu saat si anak bisa mencapai cita-citanya. Tujuan di sini adalah agar anaknya menjadi pengacara yang sukses. Investasi atau cara yang dilakukan adalah sekolah sampai jenjang tertinggi. Nah, di sini ada kata diharapkan. Investasi tidak lepas dari faktor harapan atau ekspektasi tentang masa depan. Dan berbicara tentang masa depan, artinya investasi ini pasti membutuhkan waktu. Apa yang Anda harapkan di masa depan? Apa tujuan Anda? Banyak dari kita memiliki tujuan seperti menikah, membeli rumah baru, liburan, pendidikan, dan pensiun. Dan setiap tujuan pasti membutuhkan biaya. Adakah tujuan yang tidak perlu biaya? Nah, berbicara tentang biaya adalah bahwa biaya apapun itu dari tahun ke tahun pasti mengalami yang namanya kenaikan, atau bahasa ekonominya yang sering disebut dengan inflasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan menabung? Kenapa mesti investasi? Nah, tidaklah cukup saya mencapai tujuan saya dengan cara menabung. Baik, katakanlah harga sebuah rumah di tahun 2018 adalah sebesar 480 juta rupiah dan Anda siap untuk menabung 5 juta per bulannya dengan harapan dapat memiliki rumah tersebut pada 8 tahun kemudian. 5 juta dikali 8 tahun atau 96 bulan sama dengan 480 juta. Pertanyaannya adalah, apakah 8 tahun ke depan harga rumah tersebut masih 480 juta rupiah? Pertanyaan lainnya, biaya administrasi bulanan tabungan berapa? Kurang lebih sekitar 25.000 per bulan atau 0,5% dari nilai tabungan per bulannya. Lalu bunga tabungan berapa persen? Kurang lebih 2% atau 0,17% per bulannya. Jadi teman-teman, di sini kita membandingkan biaya dengan bunga yang didapat. 0,5% lebih besar dibanding 0,17%. Uang kita perlahan-lahan terus berkurang jika hanya menabung dengan cara konvensional saja. Kesalahan utama dalam metode penabung konvensional adalah tidak memasukkan faktor penurunan nilai dari biaya dari uang. Jadi itu ya teman-teman, tadi kesalahan utama dalam metode penabungan konvensional adalah tidak memasukkan faktor penurunan nilai dan biaya dari uang. Nah, di Indonesia, kenaikan barang dan jasa selama kurun waktu 10 tahun terakhir berkisar di angka 6%. Jika Anda menyimpan atau menabung uang Anda dengan tujuan untuk mencapai impian Anda di masa yang akan datang, maka Anda harus membeli suatu produk investasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih dari kenaikan harga tadi. Nah, karena pada hakikatnya hidup akan lebih mudah bagi kita jika mengatur keuangan secara bijak dan berinvestasi sedini mungkin. Saya Dinda Suci Permatasari. Berikut adalah ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.